Bahasan kita kali ini adalah nama Al-Khabir. Nama Al-Khabir termaktub dalam Al-Quran, juga dalam hadis, juga dalam daftar Asma'ul Husna yang tersisip dalam riwayat-riwayat hadis. Kita tinjau sekarang makna Al-Khabir itu apa. Al-Khabir itu berhubungan dengan khobar. Sederhananya demikian. Khobar dalam bahasa kita jadi kabar. Apa itu kabar? Informasi. Informasi yang kita dengar atau kita ketahui, kabar. Atau keadaan atau fakta mengenai sesuatu yang diinformasikan kepada kita. Jadi khabir itu berhubungan dengan kata khobar. Khabir berarti yang secara mendalam mengetahui. Jadi tidak sebatas mengetahui, tapi mengetahui secara mendalam. Tapi ada konotasi lain selain mengetahui secara mendalam. Khabir itu berarti mengetahui informasi, termasuk hal-hal yang rinci, ya, yang detail, yang tidak semua orang tahu. Itu konotasi makna khabir, ya. Tapi kalau khabir itu berarti yang rinci-rinci pun tahu, ya. Tidak cuma yang rinci-rinci. Kalau yang sebatas rinci kan mungkin kita nggak tahu, tapi ada orang lain tahu, ya. Kalau disebut khabir itu berarti mengetahui, ya, sesuatu atau suatu informasi yang sifatnya rahasia, tidak orang lain ketahui. Nah, itu juga terkandung, ya, dalam pengertian khabir. Artinya yang mengetahui informasi termasuk yang rahasia, yang tidak diketahui oleh orang, yang tersembunyi, yang sangat kecil, yang sangat halus. Al-Khabir, ya, sebagai nama Allah itu sering diterjemahkan sebagai yang maha mengetahui. Apa bedanya Al-Alim sama Al-Khabir? Menurut sebagian ulama, Al-Alim itu lebih merujuk pada pihak yang mengetahui. Allah itu Al-Alim. Allah itu, ya, maha mengetahui. Kalau Al-Khabir itu pengertiannya maha mengetahui, di situ terkandung makna mengetahui, ya, segala sesuatu. Kalau Al-Alim, Al-Alim atau Al-Allam itu lebih merujuk pada yang mengetahui konotasinya. Sementara Al-Khabir dia menekankan pada apa, lalu berapa, bagaimana, kapan, di mana, dari yang diketahui itu, ya. Jadi hal yang diketahui. Al-Alim itu menunjukkan pengetahuan Allah itu banyak, luas, ya. Al-Khabir itu menunjukkan bahwa pengetahuan Allah itu menjangkau segala sesuatu, ya. Objeknya di situ tergambar, ya, dalam pengertian Al-Khabir. Ini beda antara Al-Alim dan Al-Khabir, ya, menurut sebagian ulama, ya. Walaupun sama-sama kita artikan maha mengetahui, ya, itu pengertiannya sebetulnya beda. Entah itu dimaknai Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsadul Husna di Syarhi Asma'il Husna, ya, itu dalam pengertian bahwa Al-Khabir itu artinya tidak ada yang luput, ya, dari pengetahuan Allah sesuatu pun, termasuk yang halus-halus, termasuk yang tersembunyi. Yang diartikan sebagai yang maha mengetahui, ya, Al-Khabir, ya, sering juga diartikan sebagai yang maha teliti. Itu artinya semuanya itu diketahui, ditekuni, diurusi, ya, dengan hati-hati. Al-Khabir tapi sering diartikan yang maha
teliti. Dalam pengertian semua rincian informasi itu Allah ketahui. Kadang juga diterjemahkan secara agak panjang, yang maha mengetahui dengan teliti, dengan penuh ketelitian. Ini makna dari Al-Khabir. Oke. Mengapa Allah disebut Al-Khabir? Karena Allah mengetahui segala informasi, termasuk yang tidak diketahui oleh makhluk semuanya. Tidak ada satupun yang luput dari jangkauan pengetahuan Allah di alam mulk maupun di alam malakut, di langit dan di bumi ataupun dimanapun. Allah tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan makhluk, namun Allah dapat menjangkau seluruh pengetahuan semua makhluk, termasuk sifat batin manusia seperti ketakwaan. Innallaha alimun khabir. Kenapa kok sifat khabir yang muncul? Karena berhubungan dengan ketakwaan itu manusia tidak bisa ukur, tapi Allah bisa ya mengetahui kadar ketakwaan kita. Sehingga di dalam Al-Quran perintah ketakwaan itu seringkali diikuti dengan penegasan kedudukan Allah sebagai Al-Khabir. Jadi perintah untuk takwa, perintah untuk taat itu sering dihubungkan dengan nama Al-Khabir. Ya. Oke. Allah disebut Al-Khabir karena Allah mengetahui semua secara rinci, sekecil apapun, selembut apapun sesuatu, dan setersembunyi bagaimanapun sesuatu, semuanya diketahui oleh Allah secara pasti, secara akurat, dan secara teliti. Pengetahuan Allah terhadap hal yang samad itu sama baiknya, sama telitinya dengan hal yang tidak samad bagi makhluk ya. Ungkapan innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguh Allah mengetahui apa yang manusia kerjakan. Itu setelah perintah qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ya. Katakan kepada orang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan serta memelihara diri dari dosa kemaluan ya. Dzalika askalahum, demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesuatu yang kita perbuat kaitannya dengan apa muamalah seperti ini ya, menjaga pandangan. Jadi pandangan kita meliriknya benar atau melirik atau tidak melirik, mandangnya benar sebentar atau sengaja dan seterusnya, tidak sengaja atau sengaja, Allah tahu ya. Khabirum bima yasnaun ya. Terkait hidup, maka hamba Al-Khabir akan menganggap hidup itu anugerah dan peluang untuk diisi dengan kebaikan. Tidak menunda-nunda amal baik karena menyadari bahwa ajalnya tidak akan ditunda. Yang berikutnya, hamba Al-Khabir tidak merisaukan masalah rezeki karena ia sadar bahwa Allah mengetahui secara persis keadaan dirinya. Tidak perlu mengeluhkan keterbatasan kita. Hamba Al-Khabir menyadari bahwa pengetahuannya terbatas, sehingga tidak ia sombongkan di hadapan makhluk. Alih-alih ia senantiasa ingin belajar, berhati-hati dalam mengklaim kebenaran. Terakhir, hamba Al-Khabir tentu menyadari bahwa firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran adalah yang perlu kita pelajari ya. Nah, dikatakan Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir ya. Di sini khabir. Maka informasi yang datang dari Al-Khabir mestinya itu kita prioritaskan, kita utamakan untuk kita ketahui, untuk kita pelajari daripada informasi dari makhluk ya, dari selain Allah. Kan mestinya demikian ya. Al-Quran ini, Al-Quran itulah kitabullah, maka dia informasi dari Al-Khabir yang maha teliti. Maka dikatakan Al-Quran itu ya tibyanan likulli syai', penjelasan untuk segala sesuatu. Kita
hari ini mempelajari makna dari nama indahnya Al-Khabir, yang berarti Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk yang rahasia, yang tersembunyi, yang kita sembunyikan, yang terjadi di masa yang akan datang. Segala sesuatu ya, tidak luput ya pengetahuannya, tidak luput dari jangkauan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari Allah sebagai Al-Khabir.